Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Amma ba'du. Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah hukum pidana khusus yang saya banggakan, dan segenap anggota masyarakat yang gemar menambah wawasan hukum pidana ya. Kali ini saya ingin menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan di dalam kelas materi hukum pidana khusus yang telah saya sampaikan di dalam kelas ya. Baiklah, kita mulai saja. Kali ini kita membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ya, yang disebut dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT ya. Sebelumnya silakan like, subscribe, share, dan komen ya. Like itu apabila Anda suka, subscribe itu apabila Anda ingin mengikuti video-video selanjutnya, ada pemberitahuan, ditambah menekan tombol lonceng di bawah itu agar Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video-video baru ya. Kemudian yang ketiga, share apabila Anda merasa video ini ada manfaatnya bagi Anda maupun orang lain. Dan komen ya, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pendapat atau saran, silahkan untuk ditulis di kolom komentar di bawah itu. Oke, kita masuk ke materi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, yang namanya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang disebut atau disingkat selanjutnya dengan UU KDRT. Jadi kalau saya menyebut UU KDRT berarti adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. KDRT itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ingat itu. Inilah kekhususan dari materi hukum pidana khusus, itu kan membahas undang-undang yang di luar ya KUHP. Di KUHP sudah ada pasal tentang penganiayaan, itu pasal 351 KUHP itu. Tapi kalau terjadinya di dalam lingkup rumah tangga, maka tunduk kepada aturan yang lebih khusus ya, yaitu Undang-Undang KDRT ini ya, dengan azas lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang bersifat khusus mengalahkan atau meniadakan peraturan yang bersifat umum.
Ruang lingkup dalam rumah tangga itu adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU KDRT. Pasal 2 ayat 1 UU KDRT. Ruang lingkup rumah tangga yakni A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan atau C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut. Nah, berarti tidak hanya maksudnya itu hanya suami, istri, anak ya. Ada misalnya keluarga dari suami atau istri atau anak ya. Tinggal di rumah itu numpang. Misalnya numpang atau apa istilahnya, mungkin menetap sementara waktu ya, tinggal dalam satu rumah itu juga termasuk dalam lingkup rumah tangga sebenarnya. Begitu pula seorang pembantu rumah tangga, disingkat apa itu, biasanya disingkat PRT atau lebih kerennya ART, sekarang disingkat ART ya, asisten rumah tangga. Itu juga merupakan lingkup daripada yang dimaksud dengan rumah tangga, asalkan dia tinggal di rumah itu ya, bekerja di rumah itu, bukan bekerja misalnya pagi datang bekerja cuci, ngepel, setrika atau masak terus sore pulang, bukan begitu. Kalau yang menetap tinggal artinya bermalam di situ ya selama beberapa waktu, nah itu namanya sudah masuk dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau terjadi sesuatu pada pembantu rumah tangga seperti yang dimaksud belakangan tadi huruf C, berarti masuk dalam undang-undang KDRT juga ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, KDRT itu muncul karena adanya peningkatan jumlah kasus ya kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan korbannya itu perempuan. Walaupun sebenarnya laki-laki juga bisa menjadi korban daripada KDRT. Jadi tujuannya dibentuknya atau dibuatnya undang-undang KDRT itu adalah sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 itu sendiri ya. Pasal 4 Undang-Undang KDRT menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT itu apa ya. Itu ada 4 tujuan. Yang pertama, mencegah segala bentuk KDRT, mencegah ya. Yang kedua, melindungi korban KDRT, melindungi ya. Yang C, menindak pelaku KDRT, pelakunya ditindak ya. Dan D, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan adanya undang-undang ini maka misalnya sang suami tidak akan mudah ringan tangan ya, mungkin menempeleng istrinya gitu ya. Jadi akhirnya tujuannya adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ya. Nah, perbuatan apa saja yang dilarang dalam KDRT itu ya. Pasal 5 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara, ada 4 cara. Yang A, kekerasan fisik. Yang B, kekerasan psikis. Yang C, kekerasan seksual. Atau yang D, penelantaran rumah tangga ya. Baik, kita perjelas satu persatu ya apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik.
Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, ya. Jadi pada badan, ya, bukan sakit hati, sakit di tubuh, di fisik, di badan itu si korban. Misalnya perbuatan memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, membakar anggota tubuh, mengikat, dan mengurung dalam rumah. Ini memasung, ya, termasuk di situ. Fisiknya yang menjadi sasaran. Itu namanya kekerasan fisik. Kemudian ada yang disebut tadi kekerasan psikis, ya. Apa itu kekerasan psikis? Psikis itu jiwa, ya. Jadi korbannya yang diserang itu jiwanya, mentalnya, bukan fisik, ya, badannya, bukan, ya. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, ya. Jiwanya yang diserang. Contohnya, ya, banyak ini contohnya nih. Ini paling banyak contohnya nih. Mengkritik atau menghina di depan umum. Takut pada pasangan. Takut bukan takut biasa, ya, takut yang berlebihan, yang sifatnya lebih ke frigid, ya. Kalau suaminya datang dia menjadi ketakutan. Nah, itu termasuk ketakutan yang tidak wajar, ya. Mengubah kebiasaan demi menghindari marahnya pasangan. Mungkin ada pasangan itu marah kalau kita memiliki kebiasaan tertentu, sehingga kita terpaksa merubah kebiasaan kita untuk menghindari marahnya pasangan. Itu juga termasuk. Menuduh berselingkuh. Nah. Kemudian haus perhatian yang tidak rasional. Perhatian itu perlu memang, tapi jangan sampai perhatian yang tidak rasional. Membuang atau menghancurkan barang milik korban. Memang bukan tubuhnya yang disakiti, tapi barangnya dilempar keluar barangkali, misalnya begitu, ya. Marah pada istri, kemudian barangnya, mungkin pakaiannya diusir keluar, diusir, pergi kau dari sini, dilempar bajunya keluar rumah. Itu juga merupakan kekerasan psikis, ya. Atau barangnya dihancurkan, ya, misalnya HP-nya diambil, dibanting, dihancurkan. Itu memang bukan badannya yang diserang, tapi psikisnya, jiwanya. Nah, itu juga termasuk dari kekerasan psikis, ya. Selalu membaca pesan singkat atau elektronik dalam HP pasangannya, ya. Selalu diperiksa HP-nya, cek. Kalau ketemu yang mencurigakan langsung diinterogasi, ya. Dituduh melakukan sesuatu, itu juga kekerasan psikis tuh. Tertekan dari jiwanya si pasangan itu, si korban, ya. Jadi memeriksa alat elektronik, HP misalnya, pakaian juga, dan makanannya juga selalu dikontrol. Dikontrol bukan untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, misalnya kamu nggak boleh makan ini karena kamu punya penyakit ini, itu nggak apa-apa. Tapi ini dikontrol dalam hal tidak boleh makan enak, nggak, kamu hanya boleh makan tempe tahu, nggak boleh makan daging misalnya, ini, ya, gitu. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Mungkin nggak ada, ya. Pasangan yang benar-benar mencintai dan bertanggung jawab tentunya ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya, bukan kemudian membatasi. Malahan kalau bisa sering-sering mentraktir pasangan, ya kan, gitu, ya, apa yang disukainya, gitu, ya. Contoh lain, ya, membatasi uang yang dipegang sehingga tidak dapat membeli kebutuhan penting untuk diri sendiri atau anak. Padahal uangnya ada. Lain cerita kalau uangnya tidak ada, gak apa-apa.
Nah, kalau uangnya ada, misalnya dia punya uang banyak, jelas-jelas tabungannya banyak, uang gajinya besar, tapi dia membatasi uang yang dipegang, misalnya per hari hanya boleh megang uang Rp20.000 misalnya. Ini nggak bisa apa-apa untuk beli kebutuhan yang penting ya. Kalau cuma untuk beli sesuatu yang menyenangkan hatinya, keinginan, itu oke lah, bisa dihindari. Tapi yang penting-penting, yang perlu-perlu pun dia tidak bisa membeli. Ini juga merupakan kekerasan psikis. Pelecehan terhadap agama, kekurangan cacat etnis, ras, atau strata sosial pasangan, itu juga tidak boleh. Misalnya kalau ada pasangan tuh dihina, dilecehkan agamanya karena berlainan agama, agamamu mengajarkan begitu ya, nah itu. Atau kamu dasar pincang kakimu misalnya, itu fisik ya. Atau strata sosial ya, kamu dulu berasal dari orang nggak punya, orang kiri, aku angkat menjadi orang seorang istri daripada seorang yang mapan seperti aku, misalnya begitu. Itu tidak boleh, itu kekerasan psikis. Saya kira jelas ya, kita menginjak ke kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu meliputi ada dua ya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ini terjadi baru-baru ini ya. Saya nggak menyebutkan siapa dan di mana ya. Yang penting ada tuh, coba lihat dicek di berita itu. Memaksa hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ya, pembantunya dipaksa, dilecehkan, dan diperkosa. Ya, ini pemaksaan hubungan seksual nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Nah, ini yang kedua, ini bentuknya bukan dengan dirinya tapi dengan orang lain. Istilahnya dijual dia. Misalnya punya pembantu ya, atau punya mungkin ada saudara yang tinggal di rumahnya, dia suruh berhubungan dengan orang lain ya, hubungan seksual dan dipaksa, itu juga masuk dalam lingkup kekerasan seksual ya, dalam KDRT. Oke, contohnya ya, memaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan korban ya, termasuk berhubungan seksual itu. Kadang-kadang ada pasangan itu tidak mau melakukan sesuatu yang diminta atau diinginkan oleh pasangannya. Ini misalnya melakukan apa ya, oral misalnya, atau melakukan apa istilahnya itu sodomi atau apa itu. Nah, kemudian dia menolak dan dipaksa, itu bisa masuk dalam kekerasan seksual dalam KDRT. Menyentuh anggota tubuh sensitif dengan tidak layak ya, mungkin remas pantatnya atau apa bagian tubuh lainnya ya. Agak susah kalau menjelaskan dalam bidang seksual ini, harus ngerti sendirilah gitu ya. Menyakiti selama melakukan hubungan seksual, ini apa namanya, ini agak ada kelainan ya, seksual tapi sambil menyakiti gitu. Ada rasa puas tersendiri dalam dirinya kalau menyakiti. Kemudian memaksa melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Misalnya sang istri mau melakukan tapi nggak mau hamil, dia ingin melakukan itu dengan menggunakan alat kontrasepsi atau kondom misalnya, tapi sang suami menolak dan memaksa harus tidak boleh pakai apa-apa ya, tidak usah menggunakan kondom, langsung saja, itu juga bisa termasuk ya. Kemudian memaksa berhubungan seksual dengan orang lain ya,
Ini ada tamu, sahabatnya, kemudian melirik membantu rumah tangga yang mengeluarkan minuman, kok kayaknya senang gitu, seksi ini, bagus ini, boleh nggak aku coba istilahnya bercinta dengan pembantumu itu gitu. Ini pernah terjadi juga nih, tapi dulu, zaman dulu ya, dimasuk di media itu. Terus sang pembantu dipaksa oleh majikannya untuk melayani nafsu bejat dari si tamu ini yang merupakan sahabat dari bapak itu, dari tuan rumah itu ya, dari tuannya. Ini masuk juga dalam lingkup KDRT ya. Baik, lanjut. Pasal 9 Undang-Undang KDRT itu mengatur ada 2 ayat. Yang pertama adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, ini ada seorang ayah misalnya yang tidak mau bertanggung jawab menafkahi anaknya misalnya atau istrinya, padahal dia mampu, dia ada uangnya, tapi dia tidak mau membiayai. Nah, ini penelantaran nih. Pasal 9 ayat 1 ya, mengatur tentang penelantaran. Ayat 2-nya, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Jadi ini sengaja menjadikan lemah ya pasangannya, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja di luar maupun di dalam rumah, membatasi, melarang ya, sehingga timbul ketergantungan ekonomi kepada dirinya. Inilah yang disebut dengan one man show. One man show, dia sendiri yang dominan di keluarga, yang lain menjadi tergantung ya. Nah, kita lanjut kepada ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana ini mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya ya. Ini kita lihat ada pasal 44 ya, Undang-Undang KDRT, pasal 44 UU KDRT ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Jadi ada pemberatan nih. Kalau ayat 1 itu hanya kekerasan fisik begitu aja, misalnya tempeleng begitu aja ya. Ayat 2 ada pemberatan pidana karena akibatnya lebih berat ya, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Nah, ayat 3 diperberat lagi. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan ya matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Nah, ada pemberatan lagi, kalau mati lebih berat lagi hukumannya. Nah, ayat 4-nya mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Ini ringan nih ya, tidak menimbulkan halangan dalam kegiatan sehari-hari termasuk pekerjaannya. Jadi hanya ringan saja ya. Makanya ancamannya ringan, hanya 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta ya. Nah, pasal 45 Undang-Undang KDRT ya mengatur ya, ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Ini kalau psikis ya. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi ya, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Sama, psikis pun kalau ringan tidak menimbulkan halangan terhadap kegiatan sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari ataupun mata pencahariannya, maka ringanlah hukumannya ya, hanya 4 bulan atau denda 3 juta rupiah. Pasal 46 UU KDRT mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual tadi? Ya, di scroll lagi kalau sudah lupa ya. Pasal 47 UU KDRT, setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Jangan memaksa lah ya. Dalam lingkup rumah tangganya, entah itu pembantu atau mungkin keponakan atau siapa yang ikut dalam rumah tangga itu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B. Di scroll lagi kalau lupa apa itu pasal 8 huruf B tadi ya. Pasal 48 UU KDRT, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Ini penjaranya paling sedikit 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dendanya paling sedikit 25 juta ya. Paling banyak 500 juta. Perbuatannya mengakibatkan ya korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. Ada gangguan daya pikir atau kejiwaan selama 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun tidak berturut-turut pada korban ya. Gugur atau matinya
janin dalam kandungan korban, dia mungkin hamil atau sedang mengandung, ya, sehingga mengakibatkan gugurnya atau matinya janin dalam kandungan, itu juga berarti masuk dalam pasal ini, ya. Pasal 49 UU KDRT, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang A. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. B. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Contoh, ya. Istri bosan melayani suami, bosan melayani, terus cuekin, datang dibiarin, wah dikasih makan. Nah, itu penelantaran tuh. Siapa yang mengalami ini? Ayo angkat tangan para suami. Sebaliknya juga, suami tidak menafkahi anak istri dan lain-lain, ya. Dan banyak sekali contohnya ini. Suami tidak boleh melepaskan tanggung jawab untuk kemudian tidak menafkahi anak istrinya, apapun alasannya, ya. Walaupun sudah bercerai, kalau punya anak itu masih merupakan tanggung jawab memberi nafkah itu pada ayahnya, ya. Walaupun ibunya kemudian menikah lagi dengan orang lain, ya, anak itu, anak hasil ayah yang dulu itu masih tanggung jawabnya ayah yang dulu, bukan ayah sambungannya yang baru ini, bukan, atau suami barunya sang ibu, bukan, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau kemudian sang ayah itu tidak mau membiayai atau menafkahi padahal dia memiliki kemampuan untuk itu, ya, maka dia bisa dijerat dengan pasal 49 KDRT, penelantaran, ya. Suami tidak menafkahi anak istri. Nah, pasal 50 UU KDRT mengatur selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa A. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Dan B. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jadi ini hakim nih. Hakim selain memberikan pidana yang tadi disebutkan 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya, juga bisa memberikan pidana tambahan ini, membatasi atau menjauhkan jarak dan waktu bagi pelaku dan korban, mungkin supaya tidak terulang kembali atau tujuan tertentu lainnya. Begitu pula bisa juga hakim bisa memerintahkan agar pelakunya mengikuti konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Mungkin dianggapnya agak sedikit terlalu keras, sifatnya terlalu egois, ya. Perlu ada bimbingan konseling, ya, supaya kembali menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Oke. Pasal 51 UU KDRT mengatur, ya, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Ya, delik aduan, ya. Pasal 52 UU KDRT, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 merupakan delik aduan. Pasal 53 UU KDRT, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Jadi kalau tidak mengadu si korban ini, maka perkara ini tidak akan diproses, ya. Timbul pertanyaan, apa bedanya laporan dengan pengaduan? Nah, ini bedanya nih. Kalau laporan itu hanya pemberitahuan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana.
Kalau pengaduan itu laporan terjadinya suatu tindak pidana disertai permintaan untuk memproses ya tindak pidana itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu namanya pengaduan ya. Baik, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat menempuh ujian akhir semester UAS. Semoga Anda semuanya, para mahasiswa ya, khususnya yang mau UAS, bisa mendapatkan selain ilmu juga nilai yang memuaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.